Shalom saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah Gospel for the Doubters atau Injil kabar baik bagi orang yang ragu. Pernahkah kita mendengar kalau ada orang yang ragu-ragu atau sulit sekali untuk percaya omongan kita? Kemudian orang itu kita labeli dengan kalimat seperti ini. Lu kok nggak percaya sih sama omonganku? Lu Thomas banget deh. Yaps, orang yang ragu-ragu atau sulit percaya biasa dikonotasikan dan dijuluki dengan Thomas, salah seorang murid Yesus yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus sebelum dia melihat bukti langsungnya. Dia berkata seperti ini dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, kebetulan nih kita masih di masa-masa memperingati 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sangat menarik untuk kita bisa membahas hal ini. Apakah betul Thomas adalah seorang yang tidak mudah percaya dan apakah iman harus didukung oleh bukti? Nah, pertama-tama saya ajak kita semua untuk menyelidiki apakah benar Thomas seorang peragu. Sangatlah tidak bertanggung jawab apabila kita mengkonotasikan Thomas untuk ketidakpercayaan atau keraguan-raguan, padahal kita belum pernah menyelidiki dan menemukan kebenarannya. Untuk menemukan kebenarannya, kita perlu melihat beberapa peristiwa di mana ada interaksi Thomas di dalam Injil atau di kitab-kitab lainnya di Perjanjian Baru. Beruntung sekali, Injil Yohanes menolong kita. Rupanya sepanjang catatan Perjanjian Baru, setidaknya ada 2 peristiwa yang dapat membantu kita untuk mencari tahu bagaimanakah sifat dan keimanan Thomas. Dalam Yohanes 14, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa, bahwa Yesus akan pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Lalu di ayat 5, Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus memberikan jawaban yang sangat terkenal dan bahkan kita semua sudah menghafalnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara lihat bahwa rupanya pertanyaan Thomas justru menggiring kepada pernyataan Yesus paling kontroversial dan utama dalam iman Kristen, yaitu hanya Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, peristiwa yang kedua yang bisa menolong kita untuk mengenal siapa Thomas sebenarnya adalah teks kita yang tadi kita sudah baca. Dalam Yohanes 20 ayat 25, Thomas mengatakan bahwa dia harus melihat dan mencucukkan jari ke dalam bekas paku dan mencucukkan tangannya ke dalam bekas luka pada lambung Yesus. Jika tidak, dia sekali-kali tidak akan percaya. Lalu ketika Yesus muncul di hadapannya dan menyuruh Thomas untuk melakukan seperti apa yang dia pikirkan, nah saat itu juga Thomas mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya. Dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu di ayat 28. Dan pernyataan Thomas ini menjadi salah satu teks paling jelas menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dari kedua peristiwa ini, apakah Thomas adalah seorang peragu? Thomas rupanya bukan seorang peragu, tetapi seorang yang ingin bertumbuh dalam iman melalui akal sehatnya. Ketika dia tidak paham, dia tidak menyembunyikan ketidaktahuannya, tapi dia langsung bertanya untuk menemukan jawaban yang lengkap. Thomas juga bukan seorang yang mudah begitu saja percaya pada kata orang, tetapi dia sadar dia membutuhkan perjumpaan yang personal agar imannya bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, apa penerapannya bagi kita, saudara? Pertama, keraguan itu bukan dosa, tapi kita pun jangan diam di dalamnya. Ketika saudara menemukan kebingungan dalam keyakinan atau ada rasa jenuh dan iman yang stagnan, jangan tinggal diam. Jika saudara sedang bergumul dengan iman, apakah Tuhan itu ada atau tidak, yang sering orang bilang paham agnostik dan lain-lain lah, jangan dipendam dalam pikiran sendiri. Silakan saudara menghubungi para hamba Tuhan atau yang saudara kenal cakap dalam menjelaskan iman Kristen untuk menerima jawaban di dalam kebenaran Tuhan. Nah, yang kedua, iman tidak bertumbuh dari sekedar pengalaman.
tetapi iman bertumbuh dari firman Tuhan. Karena itu, mulailah untuk gemar membaca, merenungkan, dan mendiskusikan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman lainnya. Baik itu di gereja, di komsel, atau dengan siapa saja yang bisa membimbing kita dalam mempelajari firman Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang ragu-ragu atau tidak percaya, tapi justru Dia mencari mereka yang lemah imannya. Bukan Thomas yang mencari Yesus, tapi Yesus yang menghampiri Thomas. Yesus juga yang menghampiri murid-murid lainnya dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Inilah Injil, kabar baik bagi orang-orang yang ragu atau yang tidak percaya. Sehingga puncaknya saudara dan saya mencapai tingkat keimanan dan kedewasaan rohani yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Seperti lagu ini. But I know whom I have believed and persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah mengajari kami bahwa kami tidak perlu takut ataupun malu untuk menyatakan bahwa kami ragu ataupun masih membutuhkan bergumul di dalam kepercayaan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, biar kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dapat bertanya ataupun berdiskusi dengan teman-teman seiman kami, dan dengan demikian kami bertumbuh ke arah kedewasaan rohani dan tingkat keimanan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan harapan kami demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.